Selamat pagi, good morning, shalom, horas. Selamat pagi buat semua kawan-kawan di berbagai tempat di pelosok dunia ini yang mengerti kata selamat pagi. Pokoknya selamat dah. Bagi teman-teman yang agak senang berbahasa Inggris, good morning. How are you today? Good, baik, pagi baik ya. Bagaimana kabar hari ini? Sukacita diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Horas, ya, Horas itu tetap jiwanya kuat menghadapi berbagai perkara. Shalom. Kalau shalom itu apa? Dalam bahasa Yunani bilang Irene ya, Irene. Shalom. I have a peace and now I share my peace to you. Saya mempunyai damai dan sekarang saya membagi damai itu bagi kamu semua. Tadi saya aturan mau masuk jam 10:05, tapi ya biasalah ada teknis-teknis yang harus diperbaiki, baik peralatan supaya bisa mendengar semua suara dengan baik ya. Ya, lalu saya juga sampaikan tadi pagi habis doa pagi jam 6 lebih, jam setengah 6. Saya tidak bisa langsung tayang kepada seluruh jemaat karena ada beberapa hal yang saya harus siapkan dulu. Apalagi ini hari Sabat, hari Sabtu, hari di mana kita menanti hari Minggu. Besok kita akan beribadah bersama-sama di gedung secara onsite ya. Beberapa yang bisa hadir, tentu besok semua harus pakai masker ya, jaga jarak karena kita harus tetap waspada dengan situasi yang ada di sekitar kita. Tapi yang tidak bisa hadir ke gedung gereja ya, besok ini khusus jemaat, besok khusus pada jemaat yang tidak bisa hadir besok di gedung gereja beribadah baik jam 8 maupun atau jam 10 ya, di rumah silahkan dilaksanakan ibadah di rumah masing-masing ya. Ajak yang di rumah, ajak oma, ada opa, opung, semua ajak. Kalau ada televisi besar itu jauh lebih bagus ya, suaranya supaya lebih terdengar bagus, dan suasana ibadah pun, suasana konsen sama Tuhan itu jauh lebih bagus untuk besok ya. Dan rasanya saya bisa langsung jumpa dengan saudara di rumah lewat ibadah besok, karena situasi-situasi ini memang kita belum bisa prediksi, belum bisa kita duga apa yang akan terjadi besok. Ya memang begitu kan, namanya manusiawi itu ya, karena kita kan nggak bisa menduga apa yang akan terjadi besok ya. Kita nggak duga itu apa akan terjadi besok ya. Tapi kita berharap kita tetap bergantung sama Tuhan, selalu hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun kita berada di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, tetaplah bersukacita senantiasa. Rasul Paulus katakan itu, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Wow, ternyata untuk bersukacita itu perintah loh ya.
perintah. Tadi saya sudah menulis kalimat di Facebook, kalimat begini, tertindas itu baik. Apa benar tertindas itu baik? Ya, nanti kita lanjut, kita nyanyi dulu dah ya. Kita nyanyi dulu di hari Sabat ini. Kita nyanyi dulu nyanyian yang ada kaitannya dengan tertindas apa? Coba dapat? Iya, selamat datang Pak Mangara Manihuruk. Udah lama kita nggak jumpa bro ya. Haleluya. Say goodbye a heavy burden. Need a lot of need and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I'm no longer the same. Dari awal lagi, haleluya, haleluya. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia mencekam, lalu ku datang pada Yesus. Dia telah menjamah hidupku. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that flood my soul. Something happened, and now I know it touched me and made me whole. Say goodbye a heavy burden. Need a lot of need and shame. Then the hand of Jesus, my Jesus, touched me, and now I'm no longer the same. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that flooded my soul. Something really happened. And now I know He touched me and made me whole. Dia jangan senang
dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu dia jemaah jadi baru. Bahasa Indonesianya di referen dari nyanyian ini agak tidak nampak ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan dia bilang begini, He touch me, dia jamah aku. Oh, he touch me, dia jamah aku. I know the joy that flood my soul. Ini menarik. The joy that flood my soul. Sukacita menggenangi, membanjiri hidup. Itu sebabnya saya tersenyum ya. Jadi jamahan Tuhan itu memang membuat sukacita yang dalam. Something happened, and now I know it touched me and made me whole. Itulah nyanyian bicara tentang tertindis atau tertindas dengan beban berat. Ada lagu nggak kira-kira yang kamu ingat, lagu yang mengenai tertindas? Karena di benak saya nggak ada muncul lagi ya. Oke, kenapa tertindas itu baik ya? Secara umum memang kehidupan itu tidak lepas dari ketertindasan atau menindas supaya semua jadi baik. Contoh kalau kita mau bangun rumah dan lantainya mau dibuat, saya lihat waktu pembangunan rumah di mana saya lihat rumah jemaat dibangun, itu tukang sebelum memasang keramik diambil semacam tokok ya, lalu harus di duk. Jadi menindas itu memadatkan memadatkan supaya jadi kuat ya, dan tidak merusak nanti sesuatu yang permanen ya. Saya ulang ini penting. Jadi ditindas itu tanah, dipukul, karena akan ada di atasnya dibuat sesuatu yang permanen, yang akan berlanjut lama. Nah, ingat. Jadi penindasan itu secara umum tidak permanen, ya, nggak lama ya. Lalu ada juga misalnya dalam hal-hal umum ya, itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ibu-ibu mau masak misalnya mie gomak ya. mie gomak. Kalau mau masak mie gomak atau semua masakan yang bersantan lah ya, itu kan kelapa diparut kan, habis itu kan ditindas, harus ditekan. Kenapa ditekan? Diperas ya supaya keluar santannya. Itu baru tingkat santan ya, santan.
Kalau mau ambil yang lebih permanen supaya dapat minyak dari santan itu, ya, apalagi dilakukan. Santan itu kan harus dimasak, ya, dimasak dengan api sampai akhirnya air itu akan habis dan mulai tinggal minyaknya, kan begitu. Ya, jadi ini ada tambahan lagi. Jadi secara umum santan itu diperas, ditindas supaya keluar santannya, dan kemudian supaya dapat lagi minyaknya harus apa? Harus dipanasin lagi, ya. Jadi untuk dapat minyak itu sudah ditindas, muncul lagi, dipanasin lagi. Jadi di mana secara umum itu memang ditekan supaya muncul, ya, supaya muncul sesuatu yang indah. Lalu misalnya hal-hal lain, ya, misalnya kalau mau membentuk pisau tajam, misalnya pisau tajam, ya, itu kan kalau di tukang tempa pisau itu kan pembuat pembuat pisau itu kan harus dipukul, kan gitu, supaya terbentuk dia mana yang tajam, mana yang majal, ya. Jadi bagi kita itu secara umum adalah hal yang sangat bisa langsung difahami bahwa ditindas itu adalah baik. Ditindas supaya bisa dipasang, bisa ditaruh sesuatu yang permanen. Ditindas supaya keluar santannya. Lalu tambah lagi dimasak lagi supaya keluar minyaknya. Dulu ketika saya di Manado pergi ke Sangir, di sana itu termasuk masih makanan pokok itu dari sagu, ya, dari sagu waktu itu, saya nggak tahu sekarang. Itu kalau saya lihat itu bapak-bapak pergi ambil itu pohon sagu dari gunung sana, dipikul. Lalu juga itu pohon sagu itu dibelah, habis itu dipukul-pukul bagian dalamnya, ya, sampai keluar dia jadi seperti serbuk-serbuk. Ya, bukan saja itu, dibawa lagi ke ada yang aliran air. Kemudian di situ seperti dicuci, keluar santannya, keluar serbuknya, ya. Jadi adalah umum penindasan itu memang dilakukan supaya satu bisa dipasang yang permanen, nomor dua bisa muncul atau timbul sesuatu yang inti dari apa yang ditindas itu, ya. Jadi itu adalah hal yang umum. Seperti batu harus digosok, dihancurkan, nah gitu. Dalam Alkitab kan ada itu, seperti Tuhan berkata kepada Yeremia, disuruh dia pergi ke penjunan. Kalau belum sesuai dengan keinginan penjunan itu, apa itu yang dibentuk itu, apa itu vas bunga, apakah itu apa saja, kalau belum sesuai dengan keinginan si pembuat vas bunga itu, kan dihancurkan. Dan itu sampai dibuat oleh Tuhan untuk umat Tuhan yang dikasihinya, ya. Nah, hampir hampir kalau kita baca semua Alkitab itu tidak lepas itu daripada bahwa Tuhan mengizinkan hal-hal seperti penindasan itu harus diizinkan oleh Tuhan supaya muncul pemurnian. Jadi penindasan itu diizinkan oleh Tuhan supaya putar arah, ya, supaya putar arah
dan didapatkan hasil yang terbaik. Dan Rasul Paulus kan memberi kesimpulan itu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Bilang dulu biasa ya. Karena Tuhan akan berikan kekuatan pada kita dalam setiap ujian dan pencobaan itu, supaya kita muncul yang permanen kita itu seperti apa. Jadi kalau ada pencobaan, ada tantangan, itu ndak usah langsung susah, apalagi langsung menyalahkan Tuhan. Jangan. Kita harus belajar itu, Bapak Ibu. Jangan langsung bilang begini, kejam kali Tuhan itu sama aku ya. Jangan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik sama kita. Dia tahu yang terbaik sama kita, dan dia tahu juga bagaimana membuat kita menjadi murni di hadapan Tuhan. Sebab itu jangan sampai jemaat merasa sudah sempurna. Tuhan izinkan semuanya itu. Dalam kitab Amsal dikatakan besi menajamkan besi, dan Tuhan juga izinkan manusia saling memperlengkapi sesamanya. Nah, itu ketertindasan itu bisa-bisa saja diizinkan oleh Tuhan. Jadi apa yang menjadi pengalaman kita, pengalaman jemaat, kalau Rasul Petrus malah lebih jelas disampaikan ya, 1 Petrus pasal 3 itu, kalau kamu dalam pencobaan, kalau kamu menghadapi masalah, anggaplah itu sebagai kasih karunia. Jadi itu adalah kasih karunia Tuhan untuk memurnikan kita. Jadi itu disambut saja dengan sangat baik ya. Jadi jangan bersungut-sungut, tetap bersyukur dalam segala perkara kepada Tuhan, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Oke? Amin. Nah, tertindas itu memang baik sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita baca dalam Mazmur pasalnya yang ke-199. Kemarin saya sampaikan begini, bahwa Mazmur pasal 199 itu ada kalimat saya sampaikan, kalau mau menjadi manusia mesianik ya, manusia Mesias seperti Daud, yaitu kan Mazmur 119 itu adalah ungkapan jiwanya. Seperti ini loh pengalaman hidup itu. Walaupun Daud sangat dekat di hati Tuhan, Daud itu juga orang yang punya kelemahan, Daud itu juga punya kegagalan, tetapi kenapa dia disebut dia sangat berkenan pada Tuhan? Dia ada di hati Tuhan. Nah, ternyata Daud itu dalam Mazmur pasal 119 itu dia menyampaikan bahwa bukan dia, tetapi firman Tuhan, peraturan-peraturannya, ketetapan-ketetapannya, dan apa yang Tuhan berikan itulah yang terbaik ya? Bukan apa yang dipikirkan oleh Daud itu sendiri. Nah, itu sebabnya saya bilang pada dalam 22 episode, 22 alinea kitab Mazmur 199 itu, wah itu luar biasa ya. Kalau itu dibaca berulang-ulang ya, dan apalagi kita laksanakan, maka kita akan menjadi manusia Mesias, manusia mesianik seperti Daud ya. Hidup itu seperti apa yang disampaikan oleh penulis Mazmur pada hari ini. Makanya kita baca ayatnya yang ke-65 sampai 72. Gini. Firman bilang begini, dengar ya. Kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu.
Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titahmu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. Haleluya. Bahwa aku tertindas itu baik. Ini kalimat ini menarik. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Wow, dahsyat ya. Nah, kita lihat ayat per ayat ya. Apa pengakuan daripada penulis Mazmur ini? Ayat 65 sampai 66 ya. Ya, kalau kita lihat, kalau tadi saya baca semua ini, maka judul yang cocok saya rasa ya adalah bagaimana kita mempertahankan firman itu, bagaimana kita mempertahankan peringatan-peringatan Taurat itu dalam hidup kita, supaya itu tetap ada pada kita. Bagaimana supaya firman itu, bagaimana supaya hukum-hukum Tuhan itu tetap menjadi kesukaan kita dalam melakukan sesuatu. Tuhan katakan, kebajikan telah engkau lakukan kepada hambamu. Ya. Kebajikan yang kau lakukan kepada hambamu. Yang kedua dia bilang begini, ajarkanlah padaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Jadi segala sesuatu terjadi pada kita itu adalah karena Tuhan sedang membimbing kita, mengajar kita kebenaran-kebenaran. Jadi kalau Tuhan izinkan datang penindasan, itu adalah bagian dari kebaikan Tuhan. Wih, ini dia. Jadi kalau Tuhan izinkan ada masalah dalam hidup kita, itu adalah bagian praktek kebaikan Tuhan sedang dilaksanakan kepada kita. So, bisa nggak kita bersyukur kalau ada masalah? Kita langsung bilang begini, terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan aku. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan aku. Ya. Dan pemazmur bilang di sini apa? Ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang kepada janjimu. Jadi kalau Tuhan izinkan penindasan, mungkin juga penindasan itu di luar jangkauan pikiranmu. Ayo kita stop merenung, kita bilang begini, apa maksud Tuhan terjadi semuanya ini? Karena maksud Tuhan ialah supaya kita tidak menyimpang dari janji Tuhan. Itu sesungguhnya. Jadi diizinkannya semua itu supaya tidak menyimpang. Maka orang bijak, kayak ini orang bijak, karena kan diminta oleh pemazmur ini supaya bijak. Orang bijak itu ketika ada masalah, ketika ada pencobaan, ketika ada penindasan, yang bijak itu adalah tindakan koreksi diri, ya.
kita mengoreksi diri, apa sih yang salah dalam diriku? Ya kalau kita benar, kita sampaikan kebenaran menurut kita. Boleh saja menyampaikan pembelaan, silakan. Tapi percayalah, pembela agung itu yang paling mengerti hidup kita, apa yang kita harus lakukan. Ya, Tuhan yang tahu kok situasi kita. Dan Tuhan tidak tidur, Dia bijaksana untuk menyelesaikan bagian kita. Jadi sebelum tertindas, Daud, pemazmur ini mengakui bisa saja dia nyimpang-nyimpang. Baru lalu dikatakan di sini, engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Jadi ketika Tuhan izinkan ada masalah, pencobaan, penindasan, itu adalah bagian kebaikan dari Tuhan. Pokoknya Tuhan itu baik dan tidak pernah berubah sekalipun di tengah-tengah penindasan. Dan itu kan ada dalam Alkitab. Yesus saja dia tunjukkan dirinya, akhirnya dia tertindas, dipijak-pijak orang menuju Kalvari kan. Rasul Paulus dipenjarakan. Gereja zaman akhir ini harus kita mulai berpikir, termasuk jemaat, termasuk kita jemaat Tuhan di El Gracia. Kita berpikir, kenapa sih Tuhan izinkan semua terjadi ini, pencobaan ini? Itu semua diizinkan oleh Tuhan supaya kita, ayo putar arah lagi, putar arah, berbaliklah kepada Tuhan. Oh, baliklah pada Allah, dengan sabar ya menunggu. Berbalik aja, ya. Ayat 69, orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku memegang titahmu. Orang bisa saja ini terjadi, saudara didustai. Orang kurang ajar, kemarin kan kita belajar kurang ajar itu orang fasik, tidak mengenal Tuhan, orang sombong. Dinodai kita dengan dusta. Dusta A, dusta B, dusta C. Dinodai sampai mungkin saudara berpikir begini, loh, saya kan gak lakukan itu semua, tapi saya dengan dusta saya dinodai. Ya, tenang aja, tenang ya, tenang. Kalau kita masih rohani ya, kalau kita masih punya Tuhan, kalau masih kita yakin bahwa Tuhan itu ada dan hidup, percayalah maka kebenaranmu akan dimunculkan seperti fajar di waktu pagi. Matahari tidak bisa dibendung, pasti dia terbit tiap pagi. Demikian pun kebenaranmu pasti dimunculkan oleh Tuhan. Karena itu ada satu saat saudara tidak perlu membantah seperti Tuhan Yesus ketika ditanya, ini gini ada tuduhan-tuduhan pada Yesus ketika dia mau disalibkan. Kan gak selalu dijawabnya. Dia berdiam diri. Dituntut dia, kamu harus begini, lakukan ini. Tapi Yesus diam aja kok, diam. Ya, ada saatnya Tuhan akan tunjukkan itu. Pokoknya tenang aja ya, tenang. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti nyatakan kuasanya. Dan ini secara umum terjadi kepada siapapun, dari dulu sampai sekarang, kepada siapapun orang yang menyebut dirinya pengikut Tuhan. Ini kan sudah pengalaman dari seorang raja besar, raja yang sangat berpengaruh, yang hebat. Dia punya pengaruh di seluruh wilayah di mana dia berkerajaan pada waktu itu, namanya Daud. Makanya disampaikan kepada generasi berikutnya akan datang. Ini loh, hukum itu, firman itu harus menjadi pegangan. Kalau ada ketertindasan, ada maksud Tuhan supaya kita ingat firman-Nya. Kalau ada masalah, ingat ada maksud Tuhan. Pokoknya segala sesuatu ada maksud Tuhan di balik segalanya.
Karena itu disitulah yang penting sekali kita berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku berserah pada Yesus juru selamat. Aku berserah pada Tuhan, ya. Ayat 70, orang yang kurang ajar itu juga ditambahi, hati mereka tebal seperti lemak, tapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. Luar biasa. Bahwa aku tertindas, ini kalau kita kaitkan dengan ayatnya yang ke-67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Lalu 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih baik daripada ribuan keping emas dan perak. Ini menarik ya, dibuat emas, perak. Itu kan emas dan perak itu kan selalu terkait dengan penindasan. Penindasan. Bagaimana supaya nampak gitu masih itu murni atau enggak, kan dibakar. Demikian pun perak, ya. Lalu pemazmur itu menyampaikan, Tauratmu itu lebih baik dari situ, lebih daripada ribuan keping perak dan emas. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Yang terbaik adalah yang baik. Itu yang saya sebut tadi dalam ilustrasi, yang permanen, yang tetap, yang baik itu tetap baik. Emas itu tetap emas, ya. Bernilai tetap bernilai. Lewat penindasan apapun akan muncul. Jadi kalau kita tertindas, ternyata ada tujuannya. Apa tujuan Tuhan kalau seseorang tertindas? Ada apa kebaikan di ketertindasan? Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Haleluya, katakan itu di dalam dirimu. Sekarang aku sedang tertindas, itu baik bagiku, baik bagiku. Karena itu bersyukurlah, kita hormati Tuhan, kita hargai Tuhan yang mengizinkan semuanya itu. Percayalah, Tuhan pasti akan memunculkan kebenaranmu, karena firman itu adalah kebenaran, lebih mahal dari perak, lebih mahal dari emas, lebih mahal dari apapun. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ketetapan Tuhan, apa sih maunya Tuhan? Dan ingat, bukan ketetapan manusia, bukan apa yang ditetapkan oleh manusia. Ketetapan Tuhan, apa yang Tuhan sudah buat patok-patoknya. Itu yang saya selalu katakan, putar arah dari patokan-patokan sekuler, dari patokan-patokan dunia, dari patokan-patokan penemuan-penemuan manusia. Kita putar arah kepada apa yang Tuhan inginkan. Haleluya. Patokan manusia beda, kan? Beda itu. Patokan Tuhan ialah firman-Nya, itu tolok ukurnya, itu yang menjadi pengukur apakah kita benar atau tidak di hadapan Tuhan. Firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan, janji-janji Tuhan. Itu patokannya, Pak. Itu patokannya, Bu. Jadi kita harus tetap melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita adalah dalam rangka menyempurnakan hidup kita. Sebab Tuhan mau kamu putar arah supaya kamu jadi baik di hadapan Tuhan, supaya jadi benar di hadapan Tuhan. Segala sesuatu terjadi pada kita bukan tanpa alasan dari Tuhan. Selalu ada maksud Tuhan. Karena itu kalau kita mau, ya, kalau mau berkata seperti ini,
Apa sih yang paling utama kita pikirkan sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, menjadi anggota jemaat, menjadi pengikut Kristus? Menurut saya, yang paling utama itu adalah apa sih maunya Tuhan sama kita? Karena Tuhan bukan tanpa tujuan dalam planningnya, dalam rencananya menciptakan kita. Ini yang harus selalu kita gumuli bersama-sama. Apa sih maunya Tuhan terhadap saya? Dan kemauannya Tuhan itu, the will of God must be teach, must be learn. Jadi kemauan Tuhan, keinginan Tuhan itu harus dipelajari terus dan harus diajar terus, supaya kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena yang kekal itu kan Tuhan. Yang kekal itu kan firman-Nya. Dunia ini, emas, perak, harta. Ingat ya, besok saya ulang tahun. Masuk ke 63 tahun. Tanggal 3 ya. Saya lihat ini sudah mulai ini hidup 63 tahun. Betapa singkatnya kehidupan ini. Singkat. Ya, singkat. Dan nanti sesudah itu akan masuk ke dalam sebuah etape lain, adalah hidup kekal. Betapa singkatnya hidup ini Tuhan di muka bumi ini. Bagaikan bunga, bagaikan uap, bagaikan asap kehidupan ini. Tetapi satu hal yang kupikirkan, ada yang kekal selama-lamanya. Itulah Tuhan dan firman-Nya. Ku berserah Bapa, terimalah hidupku. Ku berserah Yesus, peganglah tanganku. Ku berserah Roh Kudus, lingkupilah aku, agar hidupku tetap berkenan kepadamu. Ku berserah ya Tuhan, terimalah hidupku. Ku berserah ya Yesus, peganglah tanganku. Ku berserah Roh Kudus, lingkupilah aku, agar hidupku sempurna sampai selamanya. Apa yang sempurna itu? Tuhan. Apa yang sempurna? Firman. Apa yang sempurna? Janji-janji Tuhan. Apa yang sempurna? Aturan-aturan Tuhan. Dan itu yang saya sebut, 22 hari kita belajar, ayo kita berbalik ke arah yang benar. Dan kalau ada pencobaan, ada masalah, ada penindasan, ingatlah, itu semuanya diizinkan oleh Tuhan dalam rangka menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan kalau itu terjadi, maka kita jadi bisa bersyukur dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, masalah ini datang. Terima kasih Tuhan. Tetaplah sempurnakan hidupku sampai selama-lamanya. Dengan demikian, pada hari Sabtu ini kita dapat kesimpulan bahwa tertindas itu memang baik, supaya kita tidak lupa akan janji-janji Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Ya, Tuhan memberkati. Saya berdoa buat kamu semua, Tuhan jamah semua umat-Mu, jamah semua anggota jemaat, yang secara khusus saya sampaikan ini perenungan ini bagi mereka, supaya mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya kami tetap pada jalur yang benar sesuai dengan standar Tuhan, patokan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk apa yang sedang terjadi bagi semua jemaat. Kalau mereka sakit, mereka lemah, ada masalah, ada penindasan, Bapa, tolong supaya di tengah-tengah situasi itu kami semua dapat melihat ada apa sih Tuhan maksud-Mu bagi kami. Sempurnakan hidup kami di hadapan-Mu,
dan kami akan selalu benar, karena Engkau adalah Mesias yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami, dan kami pun sedang belajar menjadi seperti Engkau, menjadi manusia mesianik di zaman akhir ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit, Tuhan, mampukan umat-Mu untuk menyadari ada apa semua di balik ini, dan tolong mereka hidup dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai semua jemaat dan semua yang mendengar hari ini. Haleluya, haleluya, amin. And again I say, sekali lagi aku katakan, I love you, aku mengasihimu. Itu sebabnya saya melakukan semuanya ini, supaya kita makin indah, makin sempurna di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Sabtu, jelang hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Haleluya.